Tahukah kamu, suku yang pernah menguasai seluruh Tiongkok ini kini hampir kehilangan bahasanya sendiri? Mereka hidup dengan sistem militer unik, memuja roh leluhur, dan bahkan pakaian mereka menginspirasi Cheongsam yang mendunia. Siapakah sebenarnya suku Manchu, dan bagaimana perjalanan mereka dari penguasa kekaisaran hingga kehidupan modern? Temukan kisah lengkap dan fakta mengejutkannya hanya di channel YouTube Cari Tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik dari berbagai penjuru dunia. Karena di Cari Tahu, rasa ingin tahu tak pernah berakhir. Suku Manchu adalah salah satu kelompok etnis penting dalam sejarah Asia Timur. Mereka bukan hanya dikenal sebagai suku minoritas di Tiongkok, tetapi juga sebagai pendiri dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Kekaisaran Tiongkok. Kehidupan suku Manchu menyimpan banyak fakta unik, mulai dari budaya, sistem sosial, hingga perubahan besar akibat modernisasi. Meski kini dikenal sebagai suku minoritas di Tiongkok, mereka pernah memegang kekuasaan tertinggi sebagai pendiri dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Kekaisaran Tiongkok dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Berasal dari wilayah Manchuria di Tiongkok Timur Laut, orang Manchu awalnya hidup sebagai pemburu, petani, dan prajurit yang tangguh. Mereka memiliki sistem sosial dan militer yang terorganisir dengan baik, terutama melalui sistem 8 panji yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus kekuatan perang. Kehidupan suku Manchu kaya akan budaya unik, mulai dari pakaian tradisional yang menjadi cikal bakal kipau, kepercayaan spiritual berbasis syamanisme, hingga bahasa Manchu yang kini terancam punah. Seiring runtuhnya dinasti Qing dan masuknya era modern, masyarakat Manchu mengalami perubahan besar, beradaptasi dengan kehidupan modern sambil berupaya melestarikan identitas budaya mereka. Salah satu ciri paling khas dalam kehidupan suku Manchu adalah sistem 8 panji atau 8 banners. Sistem ini merupakan fondasi utama kekuatan suku Manchu, baik dalam bidang militer maupun kehidupan sosial. 8 panji awalnya dibentuk sebagai pasukan perang, namun seiring waktu berkembang menjadi sistem yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Manchu. Setiap orang Manchu terdaftar dalam salah satu panji sejak lahir. Keanggotaan ini bersifat turun-temurun dan menentukan identitas sosial seseorang, termasuk status, pekerjaan, serta kewajiban kepada negara. Dengan demikian, 8 panji bukan sekedar organisasi militer, melainkan juga struktur sosial yang mengikat seluruh komunitas. Dalam sistem ini, negara bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anggota panji, seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan. Anak-anak Manchu dididik untuk menjadi prajurit atau pejabat pemerintahan, sementara nilai disiplin, loyalitas, dan kehormatan ditanamkan sejak usia dini. Sistem 8 panji menjadikan suku Manchu sangat terorganisir dan kuat, memungkinkan mereka menaklukkan wilayah luas Tiongkok dan mempertahankan kekuasaan dinasti Qing selama ratusan tahun. Namun, seiring melemahnya dinasti dan masuknya modernisasi, sistem ini perlahan kehilangan perannya dan akhirnya dibubarkan, meninggalkan jejak sejarah penting dalam peradaban Tiongkok. Pada masa awal, kehidupan suku Manchu sangat bergantung pada alam. Mereka hidup dari berburu rusa, memancing di sungai-sungai besar, serta bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lingkungan Manchuria yang dingin dan keras membentuk gaya hidup mereka yang tangguh, mandiri, dan disiplin. Orang Manchu dikenal sangat mahir memanah dan menunggang kuda. Keterampilan ini bukan sekedar alat bertahan hidup, tetapi juga bagian penting dari pendidikan dan tradisi. Sejak usia muda, anak-anak Manchu dilatih berkuda dan memanah sebagai persiapan menjadi prajurit, yang kelak memperkuat dominasi militer dinasti Qing.
Selain berburu dan bertani, masyarakat Manchu juga memelihara ternak serta memanfaatkan hasil hutan. Pola hidup mereka sederhana, namun terorganisir dengan baik, terutama karena dukungan sistem 8 panji yang mengatur distribusi sumber daya. Di era modern, sebagian besar orang Manchu telah beralih ke kehidupan perkotaan dan bekerja di berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, dan industri. Meski demikian, keterampilan tradisional seperti berkuda dan memanah tetap dihormati dan dilestarikan melalui festival budaya dan upacara adat sebagai simbol identitas dan kebanggaan suku Manchu. Pakaian tradisional suku Manchu memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan busana Tiongkok, khususnya kipau atau cheongsam yang kini dikenal di seluruh dunia. Pada awalnya, pakaian Manchu dirancang dengan bentuk longgar dan lurus, menyesuaikan gaya hidup mereka yang aktif, terutama untuk menunggang kuda dan bergerak di medan terbuka. Ciri khas pakaian Manchu antara lain kerah tinggi, lengan panjang, serta belahan di sisi pakaian yang memudahkan bergerak. Bahan yang digunakan umumnya tebal dan hangat, sesuai dengan iklim dingin wilayah Manchuria. Busana ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga mencerminkan status sosial dan identitas etnis pemakainya. Seiring berjalannya waktu dan pengaruh budayahan, pakaian Manchu mengalami perubahan. Desainnya menjadi lebih pas di tubuh, dihiasi bordiran halus, dan tampil lebih elegan. Dari proses inilah kemudian lahir cheongsam modern yang menjadi simbol keanggunan, keindahan, dan warisan budaya Tiongkok hingga saat ini. Dengan demikian, pakaian tradisional Manchu bukan sekedar busana adat, melainkan warisan sejarah yang terus hidup dan berkembang, menghubungkan masa lalu suku Manchu dengan identitas budaya Tiongkok modern. Sebelum mengenal agama-agama besar seperti Buddha dan Konfusianisme, suku Manchu menganut sistem kepercayaan animisme dan shamanisme. Mereka meyakini bahwa roh leluhur, alam, serta kekuatan gaib memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Gunung, sungai, hutan, dan hewan tertentu dianggap memiliki roh yang harus dihormati. Dalam tradisi spiritual Manchu, syaman memegang peran penting sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Syaman memimpin ritual penyembuhan, upacara perlindungan, serta doa untuk keselamatan dan keberkahan. Ritual ini biasanya dilakukan dengan nyanyian sakral, tabuhan genderang, dan persembahan kepada roh leluhur. Pemujaan terhadap leluhur merupakan inti dari kehidupan spiritual suku Manchu. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang terus menjaga dan melindungi keturunannya. Oleh karena itu, upacara adat sering digelar pada waktu-waktu tertentu, seperti musim tanam, panen, atau peristiwa penting dalam kehidupan keluarga. Meskipun saat ini sebagian besar orang Manchu telah memeluk agama modern dan hidup di lingkungan perkotaan, tradisi spiritual leluhur tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya suku Manchu. Ritual dan kepercayaan ini menjadi simbol penghormatan terhadap alam, leluhur, dan warisan sejarah suku Manchu yang masih hidup hingga kini. Demikianlah pembahasan kita tentang fakta-fakta kehidupan suku Manchu. Dari sejarah kejayaan mereka, sistem sosial yang unik, hingga budaya dan kepercayaan yang masih bertahan di era modern. Semoga video ini menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai keberagaman budaya di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif dan menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel YouTube Cari Tahu semakin berkembang dan bisa terus menyajikan informasi menarik, unik, dan penuh pengetahuan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Cari Tahu.